warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari gabungan kelompok 1, 2, dan 3 akan membuat video drama tentang sidang BPUPKI 1. Perkenalkan, nama saya Huga Al-Azam, saya sebagai Regiman Video Diningrat. Perkenalkan, saya Muhammad Ferry Hamidi sebagai IR Soekarno. Perkenalkan, saya Fadil Syareza sebagai Profesor Supomo. Perkenalkan, saya Muhammad Raka Kurniawan Arsri sebagai Muhammad Yamin. Perkenalkan, saya Kacarana Syafina sebagai Kiai Haji Abdul Kahar. Perkenalkan, nama saya Naya Karnisa. Perkenalkan, nama saya Desyulfa Priscila. Kami sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Anila Farina Putri. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Kami sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Felisa Veronica Boris Manula. Perkenalkan, nama saya Khalila Saliha. Kami sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Syarifah Dian Humaira. Perkenalkan, nama saya Putri Dara. Kami sebagai anggota. Tahun 1945, di tengah bayang-bayang kekalahan Jepang, terciptalah sebuah peluang besar bagi bangsa Indonesia. Peluang untuk menentukan nasibnya sendiri. Disinilah, di gedung Chuo Sangiin, Jakarta, para tokoh bangsa duduk dalam sidang pertama BPUPKI, membahas hal paling mendasar, dasar negara Indonesia merdeka. Sidang ini saya buka dengan penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara, kita di sini berkumpul untuk menjawab satu pertanyaan besar. Apa dasar negara Indonesia merdeka? Apakah itu kebangsaan ataukah agama? Pertanyaan itu seolah menyalakan bara dalam dada setiap peserta sidang. Semuanya tahu jawaban ini akan menentukan wajah Indonesia. Saudara-saudara, negara Indonesia harus berdiri atas dasar kebangsaan yang merdeka, yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial. Saya usulkan 5 asas dasar negara. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pidatonya hebat, tapi masih terlalu umum ya. Saudara Yamin, saya menghargai pandangan Anda. Apakah cukup bagi bangsa yang mayoritasnya Islam jika agama tidak dijadikan sebagai dasar utama negara? Saudaraku, agama penting, sangat penting. Namun Indonesia bukan milik satu golongan. Negara kita harus menampung semua, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua anak bangsa. Tapi jangan sampai atas nama kebangsaan kita menyingkirkan dasar keimanan. Tenang saudara-saudara, setiap gagasan akan kita dengar. Kita di sini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari kebenaran bagi Indonesia merdeka. Keesokan harinya, suasana sidang masih panas. Kini giliran seorang ahli hukum yang dikenal tenang dan cerdas, Profesor Dr. Supomo. Saudara-saudara, saya memandang negara bukan sebagai kumpulan individu, melainkan sebagai kesatuan hidup bersama. Kita butuh negara integralistik, di mana rakyat bernegara menyatu tanpa ada pertentangan kepentingan. Prof. Supomo, konsep itu bagus. Tapi, jika negara menyatu tanpa batas, bagaimana nilai hukum agama? Apakah nilai Islam akan larut dan hilang? Tidak, Kiai. Justru negara integralistik menyatu semua nilai luhur termasuk agama. Tidak ada yang dihapus, semua menjadi satu kesatuan bangsa. Tapi Profesor, kalau negara terlalu menyatu, rakyat bisa kehilangan kebebasan berbicara. Indonesia butuh keseimbangan antara negara dan rakyatnya. Saudara-saudara, kita semua menginginkan kemerdekaan. Jangan biarkan perbedaan pandangan membuat kita terpecah belah. 3 hari sidang berlangsung, belum juga ada titik temu. Hingga akhirnya seorang pemuda bangkit dengan langkah mantap.
Saudara-saudara sekalian, saya mendengarkan semua pendapat Yamin, Suepomo, dan para ulama. Semuanya hebat. Namun, izinkan saya mengusulkan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. Lima dasar itu ialah: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; lima, ketuhanan yang berkebudayaan. Lima dasar yang akan menyatukan kita semua, bangsa, agama, suku, dan golongan dalam satu rumah besar Indonesia Merdeka. Ketuhanan yang berkebudayaan. Mungkin inilah jalan tengah yang kita cari. Pancasila menyatukan hukum, adat, dan nilai moral. Akhirnya suara persatuan yang kita tunggu. Saudara-saudara, dari perdebatan yang penuh semangat ini, lahirlah dasar yang akan menuntun Indonesia menuju kemerdekaan sejati. Sidang ini memang belum selesai, tapi hari ini sejarah telah tercipta, yaitu Pancasila. Merdeka bukan hadiah, tapi hasil pemikiran, darah, dan keyakinan. Hari ini kita mulai demi Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Di tengah penjajahan yang menyesakkan dada, pada 29 Mei 1945, sidang BPU PKI pun digelar. Para tokoh bangsa bersatu mengguncang ruangan dengan tekad merdeka atau mati. Insinyur Soekarno berdiri lantang mengusulkan Pancasila, membakar semangat seluruh rakyat. Dari sidang itu lahir dasar negara, lahirlah harapan. Dan tepat 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan. Kita bangkit, kita merdeka. Dengan darah, dengan air mata, dengan jiwa yang tak pernah menyerah. Indonesia merdeka.